Selanjutnya, kita akan belajar tentang salah satu cara untuk melakukan cost control atau control cost menggunakan yang namanya earned value management atau manajemen value yang telah didapatkan. Secara sederhana, kalau misalkan kita berbicara control cost yang tradisional, itu sebenarnya hanya mementingkan dua dimensi, yaitu dimensi aktual dari biaya yang telah dikerjakan, telah dikeluarkan, dan juga biaya yang direncanakan untuk dikeluarkan. Sedangkan dalam earned value kita juga mempertimbangkan yang namanya besarnya pekerjaan yang telah selesai, atau kita bisa bilang adalah status dari pekerjaan kita. Nah, perbandingan dari EV dan traditional cost management itu yang tadi dibilang bahwa kalau misalkan yang tradisional hanya ada actual cost dan juga planned cost, kemudian pada uh, control cost yang tradisional kita tidak tahu kinerja dari sebuah pekerjaan. Kemudian pada earned value kita bisa menambahkan dimensi ketiga, yaitu adalah status dari pekerjaan itu atau earned value yang sudah didapatkan dalam sebuah project. Contohnya, kalau misalkan pada traditional cost management, ketika ada actual cost lebih rendah daripada planned cost, sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa kinerjanya sesuai dengan target, karena bisa jadi actual cost yang lebih rendah itu karena memang dari sisi developer yang bekerja itu sedang ada kendala sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan developer yang tadi. Awalnya direncanakan ada 5 developer, tapi ternyata pada saat itu hanya ada 4 developer, sehingga actual cost-nya itu lebih rendah. Tapi secara value ternyata juga jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Itulah kenapa salah satu keuntungan menggunakan earned value adalah kita bisa tahu pada satu titik tertentu bagaimana actual cost-nya, bagaimana planned cost-nya, bagaimana earned value-nya, bagaimana planned value-nya, apakah sesuai dengan rencana di awal. Nah, ini adalah contoh grafik perbandingan antara traditional cost management, cost control dengan earned value. Bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah traditional cost yang hanya ada apa namanya rencana. Ini adalah cost ya. Ini adalah rencana awalnya. Kemudian ini adalah actual. Nah, kalau misalnya kita hanya menggunakan grafik yang sebelah kiri, kita tidak pernah tahu bahwa pada saat itu sebenarnya proyek ini sudah berapa persen selesainya. Karena bisa jadi cost itu tidak menggambarkan status pekerjaan. Berbeda ketika kita menggunakan yang di sebelah kanan dengan konsep earned value, walaupun secara angka dari cost itu rencananya ada selisih antara di sini ya, ini garisnya di sini, ada selisih antara planned cost dengan actual cost, tapi kita juga bisa melihat dari earned value yang didapatkan sampai pada titik waktu itu. Nah, memang seharusnya di sini akan ada tetap plan value pada saat tersebut. Sebenarnya seberapa besar sih value yang seharusnya kita dapat, sehingga ada kontrol tambahan untuk menjamin bahwa project itu secara cost akan tetap sesuai dengan rencana awal. Earned value management atau yang sering juga disebut dengan EVA, Earned Value Analysis, sebenarnya adalah sebuah teknik untuk melakukan kontrol dari kinerja suatu project gitu ya, dengan menggabungkan yang mana adalah waktu, kemudian lingkup, dan juga cost. Nah, dasarnya adalah baseline dari rencana dari kinerja suatu proyek itu sendiri. Yang mana EVM ini juga bisa secara periodik akan dievaluasi, sehingga misalkan di tengah jalan ternyata ada perubahan, kita juga bisa melakukan revisi sehingga plan dari kinerja yang kita harapkan juga bisa disesuaikan dengan kondisi existing saat itu. Nah, ada beberapa term dalam EVA yang harus kita pahami di awal. Yang pertama adalah PV, yaitu planned value. Kemudian ada AC, actual cost. Ada EV, atau earned value. PV atau planned value juga bisa disebut dengan budgeted cost of work schedule, atau disingkat dengan BCWS, yang mana adalah anggaran yang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Atau sederhananya adalah seperti apa sih cost dari budget yang diskedulkan, yang sudah dijadwalkan. Yang kemudian adalah actual cost, seperti namanya eksplisit, yaitu adalah cost yang memang sudah dikeluarkan sampai titik waktu tertentu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lalu ada earned value, yang mana adalah nilai dari hasil pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi secara sederhananya, kalau misalkan kita berbicara fitur, bisa jadi ada total 5 fitur yang harus kita kerjakan, contohnya di Surveyor Pro tadi, maka bisa jadi ketika di hari keempat gitu ya, secara actual cost itu rendah dibandingin dengan plan cost, tapi secara earned value itu sudah sampai pada fitur keempat atau bahkan fitur kelima.
Nah, itu sebenarnya kalau misalnya hanya dengan actual cost dan planned cost, itu tidak tergambar bahwa secara proyek itu jauh di atas ekspektasi. Nah, dengan adanya inert value ini, kita bisa mengatakan bahwa pada saat itu, pada hari keempat atau kelima itu, secara proyek kita sudah hampir selesai. Nah, dapat dilihat di layar, itu adalah contoh grafik dari planned value atau value yang kita rencanakan sudah bisa dicapai pada waktu tertentu. Kalau misalkan di grafik barusan itu adalah 12 bulan, kemudian contohnya ada di kita sudah menyelesaikan selama 6 bulan, maka seharusnya planned value yang sudah kita dapatkan adalah 6/12 dikalikan biaya proyeknya, yang mana dalam kasus ini adalah 100 juta. Maka planned value pada bulan ke-6 adalah 50 juta. Nah, 50 juta ini adalah atau total PV adalah juga disebut dengan performance measurement baseline. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa untuk inert value atau value yang sudah kita dapatkan, contohnya di sini membandingkan antara inert value dengan planned value pada bulan Juni tanggal 3 gitu ya. Secara grafik ternyata inert value yang kita dapatkan itu lebih tinggi daripada planned value. Dalam hari ini kita bisa katakan bahwa secara project itu memiliki kinerja yang oke atau di atas ekspektasi. Contoh lainnya dalam grafik ini kita bisa lihat di sini ada grafik untuk BCWS atau Budget Cost of Work Schedule. Yang biru yaitu adalah yang direncanakan, kemudian yang merah itu adalah actual cost yang diperform, kemudian yang pink itu adalah EV tadi yaitu Budget Cost of Work Perform. Dapat dilihat di sini secara actual cost dan juga budget itu sebenarnya masih align dengan mendekat saling bisa dibilang hampir beririsan, agak tumpang tindih gitu ya antara plan dari budgetnya dan juga yang diperform, tapi secara EV, secara inert value-nya itu lebih rendah. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa secara kinerja sebenarnya proyeknya di bawah dari ekspektasi yang seharusnya. Ketika kita sudah bisa menggambarkan antara EV, PV, kemudian AC dalam satu grafik, maka kita bisa melakukan yang namanya analisis variansi atau variance analysis, sehingga kita mendapatkan beberapa informasi tambahan yang seperti ada schedule variance, kemudian ada cost variance, dan juga ada time variance. Schedule variance atau SV itu adalah selisih antara pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan pekerjaan yang sedang direncanakan. Secara rumus adalah work perform dikurangi dengan work schedule. Oke, kalau misalkan dia value-nya positif, maka adalah pertanda yang positif. Kemudian ada cost variance, yaitu adalah selisih pekerjaan yang sudah dilakukan dengan perkiraan biaya yang direncanakan. Nah, di sini yang akan diperbandingkan atau dikurangi adalah antara work perform dengan actual cost dari work perform. Jadi CV itu adalah EV dikurangi dengan AC atau actual cost. Kemudian ada time variance, yaitu adalah selisih waktu yang diharapkan untuk pengerjaan dan waktu yang digunakan untuk implementasi. Jadi seberapa lama sih sebenarnya pekerjaan itu harus selesai dan sebenarnya seberapa lama actual time-nya. Nah, itu adalah yang namanya time variance. Di layar kita bisa lihat di sini ada grafik yang menggambarkan antara actual cost work perform, kemudian ada budget cost work perform, lalu ada budget cost work schedule yang mana dia menjadi baseline. Oke, dapat dilihat di sini. Nah, ini adalah baseline-nya. Nah, kalau misalkan secara umum, kalau misalkan kita ingin melihat apakah proyek itu dia positif atau negatif dari sisi kinerja, pastikan bahwa dari BCWP atau EV tadi, EV itu selalu ada di atas BCWS dan juga BCWP. Ketika si BCWP atau EV itu ada di bawah PV dan juga AC, maka dapat dipastikan akan ada yang namanya cost variance, ada schedule variance dan juga time variance. Contohnya di sini. Ketika si EV itu lebih rendah daripada actual cost work in progress gitu ya, maka artinya actual cost-nya itu jauh lebih tinggi daripada inert value-nya. Sehingga di sini dapat dilihat ini adalah cost variance atau over budget. Kemudian di sini itu adalah ketika si budget cost work schedule-nya itu lebih tinggi daripada EV, maka di sini ada yang namanya schedule variance, yang mana artinya ada keterlambatan dalam proyek ini. Nah, yang menarik adalah ketika kita di sini melihat ada inlet value, oke ya. Ada inlet value di sini. Nah, poin di sini sebenarnya juga bisa dilihat seharusnya ketika di
budget cost work schedule itu adanya di sebelah sini. Maka dapat diartikan bahwa sebenarnya untuk poin yang sama pada inert value di garis ini itu ada yang namanya time variance. Seharusnya untuk value di sini, untuk value yang kita berikan titik merah itu seharusnya sudah didapatkan pada waktu di sini. Itu yang namanya time variance.